Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap keluarga besar lingkungan Santa Maria Immaculata yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Ada banyak makna yang dapat kita petik dari perayaan Santa Perawan Maria tak bernoda. Apa artinya ketak bernodaan Bunda Maria untuk diri kita? Nanti bisa dengar ulang di khotbah yang tadi saya ungkapkan waktu misa Pesta Pelindungnya Marsudi ini. Juga apa artinya kehadiran Bunda Maria untuk menciptakan rasa damai di dalam diri dan hidup kita, dan juga agar kita punya harapan yang perlu dibangun dalam hidup. Juga nanti saya dengar dari bahan konferensi untuk suster dan guru-guru dan karyawan-karyawati rumah sakit Kertayase tadi pagi. Selanjutnya, mengapa gereja justru menempatkan perayaan Bunda Maria tak bernoda di saat kita sedang menyiapkan diri di masa Adventus untuk kelahiran Yesus? Pertanyaan penting di sini adalah, ketika Bunda Maria tak bernoda, ia dianggap pantas dan layak untuk menjadi palungan bagi Allah yang menjelma menjadi manusia, tinggal di dalam rahim Bunda Maria dan dilahirkan ke dunia. Karena Natal itu proses inkarnasi, dan dikandunginya Maria oleh Roh Kudus itu adalah proses pemanusiaan Allah, supaya Allah yang tak kelihatan dan jauh bisa hidup di antara kita. Jadi, sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita itu terjadi di dalam rahim Bunda Maria,
karena Bunda Maria dianggap tak bernoda. Pertanyaannya, ketika kita adalah kumpulan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan noda, apakah masih pantas dan layak hati kita menjadi palungan untuk Yesus itu dilahirkan kembali? Gimana jawabannya? Juga nanti bisa didengar di khotbah di gereja tadi. Tapi sekarang ini yang ingin saya mau katakan kepada kita, khususnya umat di lingkungan Santa Maria Immaculata, hal ini. Apa artinya Bunda Maria menjadi pelindung kita? Dan apa yang menjadi keistimewaan yang menjadi karakter dan ciri khas utama dari kita umat yang berpelindungkan pada Bunda Maria tak bernoda? Yang pasti tidak ada satupun yang tak bernoda di antara kita. Semua sudah jatuh ke dalam dosa, dan menurut ajaran gereja kita itu jatuh ke dalam dosa karena efek dari dosa asal yang diwariskan Adam dan Hawa yang telah kita dengar dalam bacaan pertama. Dengan rahmat sakramen permandian, keterikatan dan keterlekatan kita dengan dosa asal segera dihapus dan kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Namun itu juga tidak cukup untuk membuat kita tidak jatuh dalam dosa. Justru kita akan tetap terus jatuh ke dalam dosa. Untuk kita yang perlu direfleksikan adalah kenapa kita mudah jatuh ke dalam dosa dan bagaimana caranya untuk kita tetap menjadi manusia berharga di mata Allah. Pertama, tidak mungkin kita tidak jatuh ke dalam dosa, tapi yang mungkin adalah kita meminimalisir bahaya untuk jatuh ke dalam dosa. Caranya, hidup menurut perintah Allah. Inilah yang membuat Hawa dan Adam terjebak dalam jatuh ke dalam dosa ketika mereka hidup dengan mengabaikan perintah Allah dan menghargai perintah iblis. Allah sudah memerintahkan bahwa kamu tinggal di Firdaus, makan dan minum apa saja yang ada di sana, tapi satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah dari pohon terlarang itu. Itu perintah Tuhan sudah jelas. Tapi ketika ular datang yang mencerminkan bakil dari iblis, mencoba menggoda dan merayu mereka dengan mengatakan, itu Tuhan Allah bohongin kamu. Coba kamu makan, itu enak sekali. Tuhan larang itu karena enak. Dan kemudian mereka membelot. Hatinya lebih terpikat dan taat kepada perintah setan daripada perintah Tuhan. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu apa? Jatuh dalam kondisi hidup tidak tenang, tidak pernah damai. Persis seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka terjebak jatuh dalam dosa, dan pada saat itu mereka merasa hidupnya sudah terganggu. Gangguan pertama apa? Tuhan tidak pernah marah mereka, tapi mereka merasa takut kepada Tuhan. Dikisahkan dalam bacaan pertama, ketika mereka sudah melanggar Tuhan, mereka sembunyi. Sembunyi karena apa? Takut dilihat Tuhan. Padahal Tuhan tidak marah kan? Yang Tuhan marah itu malah ular. Dia tidak marah orang berdosa, manusia pertama itu. Tapi perasaannya sendirilah yang menciptakan masalah untuk punya rasa takut karena dosa. Dan kalau kita manusia yang betul-betul normal dan punya hati nurani, ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita harus punya rasa malu dan rasa takut. Nah, selain rasa takut, Adam dan Hawa ini juga punya rasa malu. Apa itu? Melihat dirinya telanjang, mereka lalu malu. Padahal telanjang itu sudah sebelumnya mereka alami. Sebelumnya mereka tidak pakai apa-apa. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, mereka malu kalau melihat dirinya telanjang. Ada rasa malu. Nah, untuk kita setelah jatuh dalam dosa, punya rasa takut kepada Tuhan dan rasa malu nggak? Nah, ini persoalan. Sudah jelas-jelas kita bersalah, sudah jelas-jelas kita berdosa,
masih juga membentengi untuk terus membenarkan diri. Ini bahaya terbesar dalam hidup. Mestinya setelah berdosa, kita kembali membuka diri kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kalau tidak, setan akan terus menghuni hati dan menggerogoti jiwa untuk kita membuat hal yang terbalik. Hal yang terbalik itu begini, sudah jelas-jelas itu perbuatan tidak baik, tapi kita bangga dengan hal itu. Sudah jelas-jelas kita salah, tapi kita terus membela diri untuk mengatakan kita benar dan orang yang salah. Nah, inilah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Sudah jelas-jelas yang membuat Adam jatuh dalam dosa itu karena Hawa suruh makan buah itu. Harus dengan istri. Masih ingat kata Pak Yance waktu kita merayakan ulang tahun ME di sini kan? Dalam hidup berpasutri hanya ada dua hukum. Nomor satu, istri selalu benar. Nomor dua, walaupun istri salah, kembali ke nomor satu, selalu benar. Suami istri itu dilukiskan sebagai hubungan antara Yesus dan gereja kan? Maka hal yang sama juga terjadi di dalam hidup gereja. Nomor satu, umat selalu benar. Nomor dua, kalaupun umat salah, dia akan kembali selalu benar dan romonya selalu salah. Itu kan? Jadi seperti inilah. Kenapa? Gereja itu mempelai Yesus, Romo itu mempelai umat. Anggaplah saya suaminya. Jadi kita para suami punya nasib yang sama. Ketika Anda pun benar, akan kembali ke hukum nomor satu. Istri yang salah harus selalu benar. Demikian juga jadi Romo, walaupun benar, akan kembali ke nomor satu. Umat selalu benar. Tapi itu adalah bahaya karena kita tidak terbuka kepada Allah. Jadi membenarkan yang salah, mempersalahkan yang benar. Dan yang paling parah, mencari kambing hitam untuk membenarkan diri dengan melemparkan kesalahan itu pada orang. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam ditegur oleh Allah, dia bilang apa? Itu perempuan yang kau kasih kepada saya itu yang membuat saya makan. Begitu Tuhan tanya di Hawa, kenapa kamu suruh dia makan? Itu ular yang suruh saya makan. Jadi tidak mengaku kalau mereka yang bersalah, melemparkannya kepada orang. Nah, inilah kecenderungan kita. Walaupun kita bersalah, tidak pernah kita mau mengaku kalau kita bersalah. Terus berkelit untuk memperjuangkan diri dan membela diri benar dan mencari-cari kesalahan pada orang dan melemparkan kesalahan kita pada orang. Inilah bahaya. Dan inilah yang perlu kita belajar dari Maria. Melawan gaya seperti Hawa dengan mengenakan gaya baru seperti Maria. Apa yang Maria lakukan? Dia hidup sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perkataan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia hidup sesuai dengan perintah Allah. Allah bilang, kamu mengandung dan melahirkan seorang anak. Walaupun awalnya ia susah menerima tawaran itu, tapi karena ia berpikir tentang rencana dan kehendak Allah, maka ia akhirnya menerima. Jadi tadi di susteran, ini di susteran juga ya, di Masjid ini saya mengatakan bahwa jangan berpikir Bunda Maria selalu damai. Jangan berpikir Bunda Maria tidak pernah galau dan stres. Justru sebelum ia menjawab, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan, ia melewati sebuah situasi dan kondisi yang sangat galau. Galaunya kenapa? Belum punya suami, tiba-tiba disuruh hamil. Siapa tidak galau? Dan dihamili oleh Roh Kudus. Kan lucu. Bagaimana bisa hamil oleh Roh Kudus? Orang kan hamil harus ada persetubuhan. Tapi Maria ditawarin hamil tanpa punya suami oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengandungi. Jadi masuk akal kalau dia galau. Lucu sekali ini tawaran. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Lalu malaikat bilang apa? Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Anak yang akan kau kandungi dan lahirkan itu adalah dari Roh Kudus, dan ia akan disebut anak Allah. Dan di bagian berikutnya, sebelum mengakhiri percakapan dan pergulatan bersama malaikat Tuhan bilang apa?
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Maka cara terbaik untuk menjadi pribadi yang bisa menemukan kalau diri bersalah dan punya rasa malu setelah bersalah dan rasa takut, harus membuka hati terhadap Roh Kudus. Ini cocok dengan pertemuan AAB pertama. Lawan dari egoisme atau obat bagi egoisme adalah membiarkan hidup menurut roh. Dari Galatia bab 5 ayat 6. Hidup bukan menurut kemauan daging, tapi menurut kemauan roh. Karena apa? Adam dan Hawa tergoda untuk makan pohon itu karena mereka hidup menurut kemauan daging. Perut enak. Tapi Bunda Maria hidup menurut roh. Walaupun secara badani ia berat untuk hamil tanpa punya suami dan harus menggendong Yesus anak Allah, itu berat secara jasmani, tapi ia menerima karena kekuatan roh. Roh Tuhan ada padamu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita artinya tidak akan pernah kita menemukan diri sebagai orang berdosa dan orang bersalah kalau tidak pernah terbuka hati terhadap roh Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ketika saya mengatakan hal yang membuat saya mau tidak mau rajin dan mencintai misa, karena saya menemukan diri paling berdosa di antara Anda yang merasa dirimu suci dan kudus. Hari ini saya sudah misa yang ketiga. Saya senang. Pas hari raya Maria tak bernoda, saya diberi kesempatan misa 3 kali. Bangga. Memang rasa capek, tapi kebahagiaan lebih besar daripada rasa lelah. Dan saya senang dengan salah satu umat yang ketika beberapa kali dia ikut misa harian, lalu kita bercakap-cakap di WA, lalu saya iseng-iseng bilang, rahmat yang diterima itu adalah buah dari ketekunanmu ikut misa harian beberapa hari ini. Lalu dia jawab apa? Romo, saya ikut misa harian karena saya menemukan diri berdosa. Yang lain itu bonus. Bapak Ibu, ciri orang berdosa kalau ia mencari Ekaristi, karena Ekaristi adalah obat bagi para pendosa. Kalau kita terus membenarkan diri dan tidak menemukan diri sebagai orang berdosa, pantas kalau kita tidak ada doyan untuk misa, karena merasa diri benar dan suci. Kalau kita merasa diri salah dan berdosa, pasti kita cari misa. Dan tidak ada misa tanpa imam, kan? Seperti kita bersyukur kalau dikasih imam, ada obat untuk dosa-dosa kita. Itu logikanya. Sehingga kembali ke hukum yang tadi dibilang, mungkin istri-istri benar, dan kalaupun salah akan kembali ke nomor 1, dia selalu benar. Jangan lupa, Anda tidak bisa menjadi istri kalau tidak ada suami, kan? Bagaimana Anda disebut istri kalau tidak ada suami? Kalau berani menemukan dan mengatakan diri sebagai istri tanpa ada suami, berarti ada itu simpanan, kan gitu. Sama halnya juga dengan umat selalu benar, dan kalaupun ia salah, ia akan kembali benar. Pastornya salah, tapi tidak ada umat tanpa pastor, kan? Anda disebut umat karena ada pastor. Itu artinya untuk kita, mari hidup dengan saling melengkapi dan saling mendukung. Jangan hidup dengan saling mempersalahkan, karena ketika kita hidup dengan saling mempersalahkan hanya untuk mengumpul-ngumpul kesalahan, dan bahkan ketika kita salah dan kita mencari kambing hitam pada orang, itu yang menutup rahmat untuk kita. Kalau kita mau penuh rahmat, mari buka hati kepada Tuhan. Biarkan roh Allah bekerja. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mungkin inilah makna yang dapat kita petik dari perayaan hari ulang tahun pelindung kita hari ini, pada saat hari raya Santa Perawan Maria tanpa noda. Selamat berpesta pelindung. Teruslah hidup sebagai orang berdosa bersama Bunda Maria, supaya rahmat Tuhan yang diberikan kepada Bunda Maria juga selalu dianugerahkan kepada kita. Supaya doa kita juga, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini. Jangan berdoa Salam Maria kalau tidak mengaku diri orang berdosa, karena kita minta doa Bunda Maria karena kita berdosa, bukan kita suci dan kudus. Semoga
di Santa Maria Immaculata dengan Bunda Maria tanpa noda makin menemukan diri sebagai orang berdosa yang butuh Tuhan, butuh misa, butuh doa bersama Bunda Maria. Karena meminjam istilah temanya konferensi Marsudirini hari ini, bersama Bunda Maria kita akan berbuah damai dan pengharapan. Semoga Tuhan memberkati.